Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Iseng-Iseng saya, Mainan Mahal Paman. Dan di video di awal tahun ini saya ingin membahas tentang Switch lagi. Ya, di sini saya mempunyai Switch yang dari seri Release model ya. Jadi skalanya adalah 1:100 dan Switch-nya adalah Switch Molga maksudnya. Jadi di sini adalah Switch yang termasuk kecil, imut-imut, dan saya seperti biasa akan melakukan review artbox, unboxing, dan saya rencana bikin. Jadi nanti saya akan melakukan review secara detail tentang si Molga ini, ya. Jadi kita langsung aja ya mulai karena ini termasuk kecil boxnya. Jadi saya akan langsung mulai dari review artboxnya guys, ya. Di sini kita bisa melihat ada satu 2 3 Molga ya, satu 2 3 Molga, dan ini satu Molga nggak tahu nih Molganya udah masih hidup apa enggak. Kayaknya masih hidup, ada 4 berarti ya guys ya. Satu 2 3 4. Kode kah suruh beli 4 biji? Di sini ada tulisan Release model, Takara Tomy, T-Spark, dan sini adalah ini RMZ 005. Jadi ini adalah seri kelima Switch kelima ya. Jadi terus di sini ada tulisan EZ 006 Molga Guileless Color Insect Type. Nah, ini adalah tipe serangga. 1:100 scale action plastik kit ya, Tommy. Nah, terus di bawahnya, ini ininya penjelasannya. Jadi di sini ada tulisan unpainted state. Jadi kalau ini adalah dia bisa berani ya, kayak bahwa di sini kita tinggal bikin aja hasilnya kayak gini loh. Jadi kayak mungkin mereka pamerin adalah tanpa dicat detailnya udah bagus gitu, ya kan. Terus ini actual size, jadi ini ada ukuran aslinya. Oke, not bad. Cukup besar, tapi nggak gede-gede banget sih. Terus Molga Guileless Color, Insect Type. Nah, ini cockpitnya. Terus di sini bisa built-in pull out joint. Jadi ini yang kayak RMZ si Genosaurus ya. Jadi ada bagian yang bisa dipendek panjangin. Jadi ketika dipanjangin dia artikulasinya radiusnya jauh lebih besar dibandingkan dalam posisi yang di pas posisi pendek ya. Nah ini, jadi kayak ini kepalanya bisa ditarik, terus dari badan sama ke perutnya bisa ditarik. Pas ditarik jadi posisi dia bisa artikulasinya sejauh ini. Terus ini ada misalnya dia buka perutnya, ini buka headsnya. Jadi ada, oke. Dia cara bukanya kayak berbeda ya dibandingkan yang biasa ya. Nah, ini sampingnya kayak gini. Nah, ada 5 nih. Ada 5 Molga. Oh, dikodein lagi kan suruh beli 5. Terus bawahnya peringatan-peringatan. Sampingnya adalah seperti ini aja. Ya. Oke, kita langsung aja ke unboxing ya. Unboxing ke atas ringan sekali. Ya. Dan isinya lumayan kosong guys. Jadi boxnya ini udah termasuk kecil dan isinya pun ya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Pertama ini yang dari kecil dulu nih. Oke. Ini adalah switch cap-nya ya guys ya. Ini Runner Z. Kayaknya ini switch cap dan buset deh. Kok banyak amat? Bentar guys. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 10 20 lah. Molga banyak amat dapat switch cap-nya. Perasaan dia nggak, kok switch cap-nya nggak segini banyaknya. Kecuali tiap kakinya dipakein switch cap ya. Tapi nanti kita lihat ya. Terus ini ada pilotnya. Oh, ini pilotnya nih guys. Pilotnya udah satu piece ya. Terus ini ada si kanopi cockpitnya. Terus yang kedua ada runner runner delta warna silver, runner Charlie, runner C warna merah. Dan dan habis guys. Ini ada 3 runner A, B, dan P ya. Jadi runnernya cuman bentar ya. 1 2 3 4 5 6 7. Cuman 7 runner ya guys ya. Jadi ini
Ini saya udah pasti buat nih, karena ya dikit boleh lah ya. Kalau banyak sih saya baru agak malas. Nah ini bukunya dan nah ini waktu saya bikin si RM set dinosaurus juga dapat kertas permohonan maaf nih guys. Jadi bukannya permohonan maaf ya, tapi kayak ada perbaikan ya, error. Jadi di sini kalau saya baca nih ya, dia itu errornya di color code-nya apa kayak untuk warna-warna kode-kode warnanya tuh beda merek nih. Jadi di buku tertulisnya adalah pakai Mister Color. Ternyata dia harusnya pakai merek Aqueous Hobby Color ya. Jadi dia di sini memberikan koreksi, kertas koreksi ya. Dan ini adalah bukunya. Oke, bukunya sih warna ya, berwarna ya. Sorry guys. Ini mah bukan berwarna. Bukannya buku ini mah, kertas. Cuma 6 halaman. 6 halaman aja ya. Ini mah saya bikin lah pastilah, ini mah geli-geli dikit. Oke. Dari halaman pertama saya langsung aja ya, Molga. Terus tulisannya. Nah, ini yang sampingnya. Nah, ini nih yang tadi ya di box bagian bawahnya. Jadi ini kepalanya bisa dimajuin, terus ini dari badannya bisa ditarik juga dan di bagian perut bisa ditarik. Pada saat posisi ditarik, radiusnya menjadi lebih jauh. Nanti saya akan coba review ya. Nah, terus ini dapat displaynya guys. Jadi dia ada bolongan untuk digabungin dengan display stand ya. Jadi dia bisa pose berdiri lah ceritanya. Nah, ini rodanya bisa gerak-gerak, bisa chamber negatif, bisa chamber positif. Nah, ini buka heads-nya lumayan unik nih guys. Kan kalau ini kayak ditumpuk ya, bukanya satu ketarik ke belakang, satu ketarik belakang nih. Kalau yang biasa tuh yang kayak AZ, kayak yang jadul itu, setahu saya bukaannya tuh kayak satu piece ya, kayak kap mesin mobil gitu loh, diangkat ke atas. Nah, ini runnernya, ya runnernya emang dikit banget ya. Nah, ini instruksinya. Oke. Cuma 6 halaman guys. Boleh lah ini mas saya bikin buat di awal tahun, Zoids di awal tahun. Geli-geli. Terus ini belakangnya. Nah, ini dia nih. Ini nih yang ini nih berarti nih color guide-nya ya, color code-nya. Jadi di sini tulisannya Mr. Hobby. Seharusnya yang warna-warna ini berdasarkan merek Aqueous Hobby Color. Jadi ini di sini patokannya pakainya yang Aqueous, apalah itu sebutannya, bukan Mr. Hobby. Bawahnya begini. Ya, udah habis guys, karena dikit banget ya ini ya. Oke, untuk sesi intro dan review artbox dan unboxingnya cukup sekian. Saya sih rencana bikin, cuman saya bakal agak lama di bagian untuk ininya ya panel lining. Oh, by the way ini nggak dapat stiker ya, nggak dapat stiker atau water decal. Jadi ya mungkin nanti kalau mereka ladain yang limited edition mungkin baru akan dikasih stiker. Mungkin ya, soto ya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu review ya. Saya bikin dulu, oke guys. Nah, ini molganya udah selesai ya. Jadi seperti biasa saya bikinnya hanya dengan clean build aja ya, ngebersihin bekas potongan-potongan dan panel lining. Jadi yang ini saya nggak pakein tambahin detail-detail kecilnya, enggak. Terus saya juga akan melakukan review artikulasi, detail, kesimpulan ya atau review keseluruhan, serta saya akan nambahin sesi photoshoot. Jadi bisa dilihat nanti saya iseng-iseng bikin dia sedikit berpose ya. Kita langsung mulai aja dari artikulasi ya. Jadi saya ingin membahas dari kepalanya dulu guys. Apa aja yang bisa dilakukan di bagian kepala. Jadi pertama ini artikulasinya lumayan bikin saya amazed juga ya. Jadi ini bisa panjang guys lehernya ya. Nah, bisa sampai kayak begini. Nah, udah.
Jadi artikulasinya di sini ada join, terus di sini ada join, terus di sini ada join naik turun, ya, yang di jari telunjuk saya ini nih. Jadi ini untuk kiri kanan, yang di dalam badan tuh kiri kanan juga nih. Jadi di badan kiri kanan bisa kayak gini, ya. Terus yang di sini baru yang naik turun ya guys. Jadi naik turunnya tuh ada dua ya guys ya. Yang di sini ada satu yang untuk naik turun. Di sini ada lagi satu lagi nih. Jadi sini satu ya untuk naik turunnya. Jadi dia bisa lihat ke bawah loh. Tuh. Lucu ya. Ini naik turun yang pertama, terus yang kedua yang di sini nih. Tapi saya agak kesulitan ya karena yang di sini joinnya ini agak lembek. Nah, ini dia nih. Tuh, ya. Jadi ini satu, tambah lagi ini satu, guys. Noh. Kalau nggak kehalang roda, mungkin dia bisa ngeliat ke bawah kali ya, ngeliat ke perut. Jadi untuk artikulasinya pinter dia, smart. Seperti biasa ya, dia ini model yang ditarik ya. Kalau model ditarik bisa sebrutal ini nih dia, belokannya. Nah, kelihatan nih guys ya. Jadi gila ya, ini artikulasi sih smart sih. Jadi ada berapa? Untuk leher aja ya, untuk bagian badan ke leher ini ada 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 titik artikulasi. 4 join ya, lumayan banget kan. Nah, kalau misalnya dia posisi pendek, seperti biasa kalau pendek tuh nggak banyak gerakan ya guys ya. Nih, ini udah pendek lagi nih. Jadi untuk naik segini, untuk turunnya udah mentok nih, segini doang nih, nggak bisa lagi ke bawah. Terus untuk ke kiri kanan ya dalam kondisi pendek nih segini doang. Jauh ya, jauh banget ya. Ini kalau saya tarik terus ke bawah karena dia ini ya, ketarik join yang di badannya ketarik ya. Sih. Terus saya akan coba buka kokpitnya ya. Untuk buka kokpit, ini harus diangkat nih senjatanya nih. Terus apa kita angkat, jadi ke mentok dia sama badannya. Jadi itunya caranya adalah kita harus tarik dikit. Nah, terus kita angkat, baru kita angkat nih. Ini juga gampang copot ya, jadi harus pelan-pelan guys. Nah ini, terus kita buka. Nah ini dia nih, cockpit potnya. Kita tarik ke atas. Nah, tuh, kelihatan ya pilotnya ya guys ya. Dan pilotnya yang di sini punya dudukan ya guys, nggak kayak yang di Genosaurus dia nggak punya dudukan, jadi bisa kekocok. Kalau yang ini nggak. Nah ini tuh pilotnya kelihatan. Ini pilotnya ya. Jadi digoyang-goyang nggak ada suara ya, dan dia nggak loncat-loncat. Posisinya dia fix pilotnya karena dia punya dudukan. Oke, kita tutup. Nah, kita tutup lagi. Set. Ya. Oke. Detailnya lumayan. Detailnya secara detail dan artikulasi kepala sih mantep. Terus ininya juga bisa naik turun dikit nih guys. Nah, tapi ya dikit doang, ini saya juga nggak ngerti sih fungsinya apaan nih. Dah, itu untuk bagian si kepala. Jadi kepala untuk artikulasinya sih kalau dipanjang sih gila sih. Mantep. Mantep banget sih. Nah, kayak kuyang guys. Sepanjang banget. Terus untuk ke bagian badan, kalau di badan ini dia cuma punya roda ya. Nah, ini rodanya itu enggak. Saya bingung ya. Di sini roda dia pakainya ball joint loh guys. Untuk nempel ini nih pakainya ball joint tapi seretnya banget. Jadi saya untuk gerakinnya malah takut-takut ya. Nih, jadi untuk ini nih gerakannya tuh bisa sampai se-chamber ini guys. Ini kepalanya saya naikin. Bentar. Tuh. Bisa se-chamber ini. Lumayan. Ini pakainya ball joint ya. Terus bisa kayak begini juga nih. Cuman balik lagi ya, karena seret jadi dia suka nggak bisa nahan pose. Dia kembali lagi ke posisi awal, Nah, terus ini bisa ini juga dibelokkan nih. Nah.
Dia nggak bisa ini ya, nggak bisa kiri naik turun. Nah, jadi ini nggak bisa naik turun. Jadi dia cuman maju mundur aja nih. Maju mundur belok kayak gini. Dah, ini juga saya mau puter nih. Keras guys. Saya takut patah malahan ya. Jadi ya udahlah, di situ aja ya. Untuk roda emang dia detailnya juga cakep sih. Ada duri-durinya itu loh, mantep. Terus di punggung atas ini kita bisa buka nih. Nih ada dua pegangan ya, ada dua pegangan. Jadi ya kalau feeling saya sih pasti untuk aksesoris. Pasti deh. Jatuh tuh. Ya udah biarin dulu. Nih. Dalamannya kayak gini. Ya. Terus kita lanjut ke bagian apa nih sebutannya? Badan kedua. Ini juga bisa ditarik ya, tapi yang badan kedua ini emang nggak banyak artikulasi ya, jadi dia bisa ditarik seperti biasa dan bisa belok kiri kanan ya, bisa kayak gini guys. Nah, mantep ya. Terus dia bisa naik turun juga. Ini paling atasnya, ini paling bawahnya. Jadi dia RM set ini benar-benar memanfaatkan artikulasi dengan cara yang panjang pendeknya guys. Ya. Ini kalau dia dipaksa itu sih tetap manjang ya, manjangnya sedikit, manjang otomatis lah bisa dibilang. Karena ketarik dia. Oke, untuk bagian ini nggak terlalu banyak yang bisa dibahas artikulasinya, dan detailnya pun nggak terlalu keluar ya yang bagian dari sini ya. By the way, ini semua kakinya semua fix ya, nggak ada yang bisa digerakin guys. Nah ini kompartemen ininya nih bisa seperti biasa, sama dia kayak badan yang kedua, sama bisa ditarik naik turun. Nah cuman ini kan dia bisa buka tutup ya, hatch-nya ya. Nah dia punya artikulasi lumayan ketahan sama hatch-nya ini malah. Jadi kalau kita udah panjang nih, ini posisi kita udah panjang ini, berarti dia artikulasinya harusnya bisa banyak kan. Nah dia tuh ketahan, tuh ketahan sama ininya malah, jadi posisinya tuh mentok. Tuh, kalau dia udah posisi kebuka tuh berarti udah mentok ya guys ya. Nah tuh, berarti ini udah mentok. Kalau saya buka, dan dia bukanya keren guys. Dia bukanya berlapis, saya suka modelnya cara bukanya saya demen. Pertama harus ditarik dari yang ruas kedua, terus masuk lagi ruas ketiga. Ih, keren. Jadi bukaannya lumayan unik ya guys ya. Nah, ini kalau udah dibuka ya guys ya, kita lihat apa namanya, bisa dibelokinnya tuh, no, bisa sejauh ini ya. Jadi kalau dia posisinya dibuka, dia posisinya tuh bisa belok. Kalau kita rudalnya sedikit nih, rudalnya kita naikin sedikit aja biar nggak mentok. Oh, bisa hampir 90 derajat ya dia tuh. Jadi justru aksesorisnya lah yang mengurangi artikulasinya guys. Ya. Seperti biasa ini juga bisa naik turun. Set. Bisa kayak begini sejauh ini, dan bawahnya sejauh ini ya. Lumayan jauh guys, lumayan jauh. Terus ini nanti rudalnya nanti ya saya bahas ya. Saya fokus ke artikulasi dulu. Yang paling belakang antena ini biasa ya, cuman gerakannya cuman ini, dan ini nggak individual antenanya, jadi ya gitu doang. Nah untuk bagian ujung ekornya dia nggak bisa dipanjangin, jadi dia pose pendek aja nih guys. Bisa naik sejauh ini, bisa turun sejauh ini. Wah gampang copot, ya udah copot dulu aja. Sejauh ini ya. Terus dia bisa kiri kanan juga, tapi nggak jauh ya, karena dia nggak bisa dipanjang-panjangin guys. Oke, segini aja. Nah, sedikit ini info
untuk mainin rudalnya, aduh saya ngomongnya nggak salah kan, mainin rudal ya. Ini agak hati-hati ya, karena dia pertama ruangannya sempit, kedua kecil, ininya sambungan-sambungannya kecil, dan yang ketiga ininya guys, apa namanya, eh, seret. Dalam artian kita kalau untuk bukanya tuh harus pelan-pelan ya, takut patah. Jadi di sini saya pakai pinset ya untuk bukanya ya. Pertama di iniin dulu nih, diangkat dulu rudal ya. Terus kalau bisa masuk sini celah atau nggak bisa, nah ini kita harus cari celah dulu nih. Jadi agak serem guys, karena dia kecil. Nah kalau udah dapet, nah ini tiangnya ya, tiangnya kita mau angkat nih, tiang rudalnya. Jadi harus beberapa step ya, nggak bisa sekali keluar. Nih. Ya posisinya sih terserah kita ya, nggak harus sampai mentok berdiri, nggak. Saya cuma mau nunjukin aja ya. Saya mau nunjukin aja. Nah, dah nih guys. Nah ini bisa dicopot, saya lupa. Jadi nggak ini. Jadi ini posenya ya bisa diputer, bisa diputer. Ini puterannya 360 derajat ya, kalau nggak mentok. Kalau tidak mentok, ini masalahnya mentok guys. Ya. Jadi ini bisa tarik. Jadi ini hati-hati banget kalau mainin ini. Jadi bisa naik turun rudalnya. Nah ini individual ya rudalnya, jadi bisa satu naik satu turun bisa. Dan nih, bisa diputar-putar, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ya. Oke. Jadi untuk artikulasi saya rasa cukup ya untuk artikulasi, karena emang dia kecil tapi mantep artikulasinya. Nah, ini disambung lagi. Oke. Nah, sip. Oke. Untuk artikulasi kayaknya sekian aja dulu. Karena emang kayaknya udah semua ya. Jadi kokpit, leher, terus badan ini, terus badan kedua, terus ini bagian perut atau kompartemen sama di ekornya. Oke, kita masuk ke review detailnya ya guys ya. Oke. Oke, ini di sesi review detail ya. Kalau detail menurut saya ini udah cukup bagus. Banyak apa namanya? Apa bagian kecil-kecilnya kayak gini nih. Nih. Ya, kayak gini. Ini lumayan detail menurut saya. Dia emang banyak ininya sih, apa kayak permukaan yang kosongnya sih banyak, tapi ya emang karena begitulah modelnya Molga ya. Nah ini untuk detail. By the way, untuk ngeluarin detail harus tetap panel lining ya. Jadi dia permainan warna gitu. Ya kita nggak bisa banyak komplain juga ya, karena ini kan kecil ya, size-nya lihat aja kecil banget nih. Permainan warnanya cuma ada apa? Merah, silver, ini warna apa? Coklat atau abu-abu metalik atau apa ini? Sama hijau. Hijau juga kecil banget. Ini juga gara-gara kacanya doang ya hijau ya. Jadi tetap kita harus mainin panel lining kalau mau keluar banget detailnya ya. Kalau bisa ngecat lebih bagus lagi. Nih kayak di joinnya aja ada detailnya tuh. Kayak yang saya maksud detailnya ya ini ya apa, garis-garis, titik-titik gitu. Ini di bagian sini nih. Ya. Terus di dalam kompartemennya tempat naruh rudal juga ada detail. So, ya detailnya sih cukup lah untuk sekecil ini. Ini kecil loh guys. Ukurannya tuh kalau lagi ditarik tuh palingan berapa? 14 cm. Dalam posisi ini di sebagian ditarik, sebagian gas ya. Ini untuk badan sih ditariknya. Terus dia permainan untuk naruh rudalnya juga cakep lah untuk detail. Jadi untuk, nah ini bawahnya nih cakep nih guys tuh. Cuma tetap ya, ini harus bawahnya tuh harus dikasih panel lining supaya kelihatan apa garis-garisnya. Tuh. Jadi dia untuk bagian bawah perut, bawah badan lebih tepatnya ya. Nih kayak gini nih. Kalau misalnya bisa ngecat cakep kali ini guys. Dicat nih bagian ini ada piston-pistonnya gitu kan.
Jadi untuk secara detail sih ini udah cukup banget, dengan terutama untuk badan sekecil ini ya. Secara detail udah bagus. Oke. Apa berikutnya ya? Oh, saya masuk ke kesimpulan nanti di photoshoot, itu sesi paling akhir aja ya, jadi buat penutup aja. Oke. Ya, ini sesi kesimpulan ya. Jadi kalau ini menurut saya ya, kit ini termasuk bagus meskipun ukurannya kecil. Kebalik, justru saya bilang karena ini kecil dengan yang diberikan dan harga, ini jadi termasuk bagus guys ya. Kita punya beberapa kelemahan, udah pasti tiap barang pasti punya kelemahan ya. Jadi kelemahannya salah satu yang saya lihat ini adalah ketidakseimbangan, dalam artian kayak ini ya, bagian leher sih terutama ya. Tadi kan saya kan udah bilang nih lehernya mantep ya, cuman karena dia posisinya di sebelah kanan, dia tumpuan di ininya di sebelah kanan nih. Jadi dia untuk belok ke kiri itu lebih kecil radiusnya dibandingkan lihat belok kanan. Untuk belok kanan dia bisa lebih jauh ya, karena dia posisinya dia ada di kanan. Jadi untuk secara artikulasi kelemahan dia ya cuman ini aja sih. Ya, artikulasi lebih bisa jauh sedikit posisinya, tapi dikit ya guys ya. Jadi ini mau dibilang kelemahan ya, kalau mau nyari-nyari kelemahan ya itu salah satunya. Oke. Terus dia juga memberikan ini memberikan parts tambahan bagian solidescape-nya lumayan banyak ya. Jadi saya juga bingung, makanya pertama kali dikasih ini adalah sisa partsnya nih. Ada berapa? 10, 12. Yang kepake cuma 8 ya. Jadi dia kasih 20 solidescape nih, 20. Tapi yang kepake cuma 8. Ini saya kelebihan satu motongnya. Jadi lumayan nih, solidescape-nya ada berapa sisanya? Ada 12, harusnya ada 12. Jadi yang paling kanan ini, yang ini saya kelebihan motong ya. Jadi seharusnya dia dapat 12. Cadangannya 12, solidescape buat apa coba 12 loh. Ya feeling saya sih pasti kepake nanti untuk ini ya, untuk ya aksesoris yang ini kan udah keluar nih, yang Canonry ya. Yang dia punya Canon yang gede tuh. Nah, itu pasti kepakainya di situ kan. Terus untuk apa? Detail juga balik lagi ya. Ini karena kecil dan harganya nggak terlalu mahal. Jadi ini termasuk bagus juga secara detail ya. Tapi emang karena permainan warna, jadi kita harus permainan warnanya sedikit, cuma 4 warna. Kita tetap harus pakai panel lining, minimal panel lining. Dan kalau yang bisa ngasih detailnya dengan cat gitu, itu pasti lebih bagus lagi sih ya. Untuk itunya loh guys, ngeluarin detailnya lagi ya. Jadi untuk detailnya sudah ada, hanya perlu dikeluarin. Jadi yang buat ngecat ini pasti nilai plus lagi ya. Terus satu lagi mungkin kelemahan yang saya bilang, banyak partsnya tuh kecil tapi seret. Jadi untuk ngegerakinnya tuh harus banyak-banyak doa ya, antara moga-moga nggak patah, atau minimal itu biasa yang kayak kepelintir gitu loh guys, yang jadi ketarik ya, sebutannya itu ya, pokoknya gitulah, yang jadi putih plastiknya karena ketarik ya. Jadi kalau misalnya saya disuruh kasih nilai berapa nih, wah secara artikulasi ya, berapa ya, artikulasi dan gimmick-gimmicknya terutama yang di heads-nya ini, artikulasi saya bisa kasih 8/10 sih. Mengingat dia kecil ya, dan mengingat harga ya. Jadi ini udah termasuk bagus banget. Bagus banget. Apalagi dia cuma lurus gini doang kan modelnya ya, si ulet ini. Nah, terus kalau untuk detail juga saya bisa kasih ya 7/10 lah. Ya, 7/10 karena ya tetap dia harus di panel lining supaya keluar. Dan untuk overall ya saya bisa kasih nilainya ya fun to play deh. Ini fun to play ya guys ya. Jadi kecil-kecil gini tuh saya demen loh maininnya, kayak bisa kayak Molga bisa lihat ke bawah gitu kan, kayak bro bisa lihat ke bawah gitu kan. Bisa nengok ke bawah ya. Jadi fun to play, dan posable-nya tuh bagus banget. Posenya tuh bisa nahan, kecuali yang di ban ini ya, roda ini agak susah dibikin pose karena dia selalu kembali ke
ke posisi semula ya. Jadi kalau untuk secara fun to play ini saya bisa kasih nilai 8 guys. Soalnya dia fun to play banget ya. Terus apalagi untuk overall kali ya. Oh, mungkin ada satu yang saya juga sedikit sayang, tapi di satu sisi saya bersyukur. Ini kaki nggak bisa gerak. Kalau bisa gerak itu repot guys. Balik lagi repot ya. Jadi istilahnya bagus kaki nggak dibikin bisa individual. Kakinya udah nyambung semua. Jadi itu bagus. Terus ya untuk overall, nah ini perbandingannya ya sedikit aja. Soalnya saya mau fokusnya di RM set kan. Jadi untuk overall ya nilainya saya bisa kasih berapa ya? Ya 7,5/10 lah guys. Jadi kayak ngerakitnya fun, terus detailnya bagus, terus artikulasinya jos, mantep. Sama fun to play-nya bagus gitu, possible-nya bagus gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi kesimpulan saya ya 7,5/10 boleh lah ya. Jadi untuk reviewnya sekian dulu. Nanti setelah review ini sesinya saya akan tambahin beberapa foto ya, foto-foto iseng. Oke. Sekian review Zoid Smolga RMZ05. Kita ketemu di video berikutnya. Saya masih belum tahu bahas apa, tapi kemungkinan Zoids lagi ya. Oke, bye guys, sampai ketemu di video berikutnya.